wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Adelia Putri, NIM 0510212564, kelas 1J Program Studi Budidaya Ternak. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Pada ayam terdapat 3 sistem organ, yaitu sistem pencernaan, sistem pernapasan, dan sistem reproduksi. Sistem pencernaan terbagi menjadi 9, yaitu yang pertama mulut atau paru berfungsi untuk mengambil makanan, dan di dalam mulut terdapat lidah yang berfungsi untuk mendorong makanan ke saluran pencernaan. Yang kedua, esofagus atau kerongkongan berupa pipa tempat pakan melalui saluran ini dari belakang mulut ke proventriculus. Yang ketiga yaitu crop atau tembolok berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara. Dan yang keempat, proventriculus, yaitu suatu pelebaran esofagus sebelum berhubungan dengan vertikulus. Yang kelima yaitu pankreas berfungsi sebagai penginapan endokrin maupun eksokrin. Yang keenam, hati. Hati berfungsi sebagai sekresi empedu, metabolisme, protein, dan karbohidrat. Yang ketujuh yaitu usus halus, merupakan saluran panjang yang berawal dari lubang keluar otot dan terdapat 3 bagian, yaitu duodenum, jejunum, ileum, serta terjadi absorpsi zat makanan. Dan yang terakhir yaitu usus besar, berfungsi membantu mencerna pakan yang memiliki kadar serat kasar yang tinggi melalui aksi jasa renik di dalamnya. Yang kesembilan, yang terakhir yaitu kloaka, berfungsi sebagai lubang pengeluaran sisa pencernaan pada ternak tunggas. Yang kedua yaitu sistem pernapasan. Sistem pernapasan terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama lubang hidung adalah awal dari saluran pernapasan ayam. Lubang hidung berfungsi mengambil udara untuk bernapas. Terdapat bulu-bulu halus di dalamnya yang digunakan untuk menyaring udara, bakteri, dan kotoran yang masuk. Yang kedua yaitu laring. Laring adalah organ yang paling dekat dengan trakea. Fungsi dari laring antara lain mencegah masuknya benda-benda asing ke dalam laring. Jalan masuk udara selama inspirasi. Kemudian udara akan disalurkan ke organ trakea. Trakea memiliki fungsi menyalurkan udara ke bronkus yang diteruskan ke paru-paru. Pada pangkal trakea terdapat sirip sebelum mencabang menjadi bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus memiliki fungsi ganda yang memastikan kualitas udara yang masuk serta memastikan bakteri pembawa penyakit yang masuk. Yang ketiga yaitu paru-paru atau pulma yang terdapat di belakang jantung ayam dan dilindungi tulang yang membungkus rapi paru-paru. Fungsi paru-paru ayam sama dengan paru-paru pada umumnya, yaitu terdapat pertukaran oksigen dan tempat pertukaran oksigen dan karbodioksida. Yang keempat yaitu kantung udara, berfungsi untuk mempertahankan volume udara yang konstan pada paru-paru dan menggerakkan udara selama respirasi dan ekspirasi. Sistem reproduksi pada ayam betina. Yang pertama yaitu ovarium, terdapat di daerah kranial ginjal di antara rongga dada dan rongga perut. Pada garis punggung sebagai penghasil ovum terdiri dari kurang lebih 1.500 molekul yang menempel pada permukaan ovarium dengan perantara tangkai yang tertanam di dalam jaringan ikat yang berpembuluh darah dalam ovarium. Yang kedua yaitu ovidak. Ovidak merupakan saluran yang menghubungkan ovarium dengan vagina dan berakhir di kloaka. Fungsi dari ovidak yaitu sebagai saluran bagi spermatozoa menuju ke ovum untuk fertilisasi. Yang ketiga yaitu infundibulum, merupakan bagian yang paling kranial atau depan dan teratas dari ovidak dengan panjang 9 cm. Infundibulum berfungsi sebagai tempat ovulisasi, fertilisasi, dan pemasakan ovum. Yang keempat yaitu magnum, merupakan saluran lanjutan dari ovidak, terpanjang sekitar 33 cm. Magnum berfungsi untuk proses perkembangan telur, tempat disekresikannya argumen telur, serta menghasilkan albumin sehingga memiliki dinding yang tebal dan terlipat. Yang kelima yaitu isthmus. Isthmus memiliki panjang 10 cm dengan diameter lebih kecil daripada magnum. Bisa disebut dengan penyempitan.
Isthmus berfungsi sebagai tempat terbentuknya membran sel atau selaput kerangka lunak. Yang keenam yaitu uterus. Uterus merupakan bagian ovidak yang memiliki lebar dan berdinding kuat dengan panjang 10-12 cm. Uterus berfungsi sebagai tempat perkembangan telur paling lama sekitar 18-20 jam. Yang ketujuh yaitu vagina, merupakan bagian yang paling belakang daripada ovidak dengan panjang 12 cm. Vagina diakhiri dengan adanya bentuk kloaka di bagian akhir suara saluran reproduksi. Itulah tadi penjelasan materi tentang anatomi dan morfologi pada ayam. Jangan lupa like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.